Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat, penyertaan, dan kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sebelum saya memberikan satu pujian, saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas saya dan keluarga saya. Beberapa minggu yang lalu, pada bulan Agustus, Tuhan izinkan saya dan keluarga saya mengalami suatu masalah, yaitu masalah kesehatan. Saya waktu itu merasa tidak enak badan, panas, dan batuk. Setelah saya minum obat, saya merasa lebih baik dan saya bisa menjalankan aktivitas kembali dan bekerja. Setelah pulang dari pekerjaan saya merasakan keluhan yang sama. Kembali saya minum obat, tetapi masih saja belum terasa enak di badan saya. Malahan saya merasa lemas dan disertai sesak nafas. Bahkan untuk ke kamar mandi pun saya tidak kuat. Sempat mau pingsan. Dan saya istirahat dan saya izin ke pekerjaan saya, ke kantor saya untuk tidak bekerja. Karena kondisi saya yang semakin lemah, saya merasakan indera perasa saya tidak ada. Saya tidak bisa merasakan makanan maupun minuman yang masuk ke mulut saya. Sehingga nafsu makan pun menurun. Bersamaan dengan itu, tubuh saya merasa sakit sekali, lemah dan tidak ada tenaga. Karena ada kejanggalan dalam kondisi saya sudah berpikir yang tidak-tidak, mengingat untuk saat ini pandemi COVID yang saat ini sedang terjadi di negara kami dan mungkin seluruh dunia. Tapi setelah saya periksa ke dokter, saat itu tidak ada diagnosa mengarah ke sana. Hanya saya perlu banyak istirahat. Tetapi kondisi itu belum berangsur pulih. Malah batuk saya semakin aktif dan terasa berat di dada saya. Lemah rasanya tubuh saya yang saya rasakan. Yang bisa saya lakukan pada saat itu, saya hanya tidur. Karena saya duduk tidak kuat. Dan kalau saya duduk, pasti batuk saya aktif sekali. Dan disertai sesak nafas. Saya terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dan kekuatan Tuhan. Saya percaya saya memiliki Tuhan yang sungguh ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai penyembuh saya selalu katakan dengan iman percaya saya pasti sembuh dan saya pasti pulih dan saya pasti sehat kembali. Dan itu saya perkatakan terus menerus dengan iman saya. Puji Tuhan, kondisi saya pada saat itu berangsur-angsur mulai pulih dalam hari yang ke-7. Saya sudah sehat, indera perasa saya sudah kembali ada, dan dalam 7 hari saya kehilangan berat badan saya yang awalnya berat badan saya 75 dan saya terpapar 7 hari itu menurun menjadi 68.
Tapi saya bersyukur saya sudah sehat kembali. Saat saya sakit, saya dirawat istri. Saat itu pun istri saya sempat merasa meriang dan flu dan nyeri. Tapi puji Tuhan, kondisi istri saya tidak lama 4 hari sudah sembuh dan pulih kembali. Kembali saya bisa beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Tapi akhirnya pada saat itu orang tua saya atau ibu saya periksa ke rumah sakit karena ada keluhan mah dan kakinya terasa dingin. Dan sebelumnya beberapa hari yang lalu sudah pernah saya antar untuk periksa ke dokter. Saya antar untuk periksa. Pada waktu itu saya belum sakit, saudara-saudara. Dan saat periksa di rumah sakit tersebut, orang tua saya ditorak dan dicurigai ada virus yang di parunya, sehingga harus menjalani isolasi atau dirawat di rumah sakit. Dengan kondisi tersebut, saya dan keluarga saya bertindak untuk tes rapid mandiri. Dan hasilnya saya dan istri saya reaktif dan anak-anak saya non reaktif. Saya bersyukur karena kesehatan yang Tuhan berikan pada saya, dan saat itu saya menjalani isolasi mandiri dengan pantauan dinas kesehatan, karena kami langsung melaporkan kondisi yang kami alami dalam keluarga kami. Saya harus melaksanakan isolasi mandiri. Hari berikutnya kami melakukan swab. Dalam pengambilan swab dan menunggu hasil swab dalam keluarga kami yang keluar, dan kami berdoa memohon Tuhan untuk pertolongan Tuhan untuk hasil swab negatif. Saya memohon kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan bahwa nantinya hasil swab kami negatif. Kami berserah kepada Tuhan. Tetapi setelah hasil swab kami keluar, apa yang terjadi? Bahwa hasil swab kami semuanya positif. Saat kami menjalani isolasi, kondisi kami sekeluarga sehat-sehat saja, tetapi psikis kami tidak, karena adanya omongan orang, pemberitaan tentang virus ini luar biasa. Ada saatnya kami juga drop. Puji Tuhan, kami dikelilingi orang-orang yang mengasihi kami, perhatian, doa, support selalu diberikan kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu rohani kami yang selalu ada buat keluarga kami, menghibur kami, memberi kekuatan, memberikan doa kepada kami dalam video call. Kami bersyukur mempunyai Bapak rohani kami. Itu membuat kami bertambah untuk kekuatan kami. Satu yang kami jaga adalah imun kami. Karena saat imun menurun, virus akan mudah menyerang dan meningkatkan atau menurunnya kondisi kami.
Dan kami yakin dan percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di situ kami berusaha agar hati kami gembira, yaitu dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami menghindari berita-berita yang di media sosial tentang virus ini. Kami perbanyak mendengarkan pujian, khotbah-khotbah, dan suatu yang membuat kami bahagia. Sampai akhirnya dalam isolasi kami sekeluarga, puji Tuhan, tidak ada keluhan selama 21 hari. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan dan campur tangan hari lepas hari, bahwa Tuhan akan pakai keluarga kami untuk menjadi saksinya. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya tergeletak. Tuhan pasti akan menopang anak-anaknya. Dan pada saat itu, dalam 21 hari, kami mendapatkan surat pernyataan dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan bahwa kami dinyatakan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas kami dan diizinkan kami untuk bekerja kembali. Puji nama Tuhan, sampai saat ini keluarga kami sehat dan penuh sukacita. Dalam kejadian ini, bahwa Tuhan ajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun permasalahan yang kami hadapi, kami tetap mengandalkan Tuhan. Soalnya di dalam Alkitab, yaitu Yeremia 17 ayat 7, di situ diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Luar biasa itu. Terima kasih. Itu sedikit kesaksian kami, biar menjadikan berkat pada saudara-saudara, dan yakin dengan iman tetap andalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengajarkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya indah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, lepas hari lepas hari Kau nyatakan kasih-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap apa yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan Yesus ini membawakan iman kami kepada Engkau. Lebih lagi Tuhan, kami untuk setia kepada Engkau Tuhan. Senantiasa berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua atas seizin-Mu ya Tuhan. Dan Engkau nyatakan kebaikan-Mu. Setiap yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan buat kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Engkau kerjakan setiap hidup kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Pakai setiap hidup kami Tuhan, menjadi berkat dan kepanjangan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk setiap apa yang sudah kami nikmati ya Bapa, yaitu kesaksian, yaitu pujian. Biarlah semuanya ini Tuhan Yesus membawa iman percaya kami. Kami lebih dekat kepada Engkau. Kami lebih percaya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan berkat. Bahkan Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang sudah kami dengarkan melalui firman-Mu membawa iman kami lebih percaya kepada Engkau. Dan lebih yakin kami Tuhan melangkah di dalam hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, wabah yang terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, hati-Mu ada untuk bangsa kami Tuhan. Engkau mengampuni bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan kondisi bangsa kami Tuhan. Dan Engkau angkat cawan murka-Mu atas bangsa kami. Engkau pulihkan kondisi bangsa kami Tuhan. Engkau angkat wabah ini ya Bapa, sehingga kami semua boleh kembali Tuhan merasakan kebebasan, kesehatan, bahkan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan normal tanpa adanya wabah virus ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami hanya berserah dan bersandar kepada Engkau, karena Engkau yang memberi kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Kami panjatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kesaksian dan pujian menguatkan kita, memberkati kita luar biasa. Dan itulah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dalam menghadapi masalah, pilihan terbaik adalah mengandalkan Tuhan. Dalam segala masalah, ketika kita menghadapi masalah, pilihan yang terbaik adalah mengandalkan Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak satupun manusia di bumi ini yang tidak memiliki masalah. Baik itu dimulai dari anak-anak sampai kepada tingkat dewasa. Sehingga tidak ada seorang pun yang terlepas dari yang namanya masalah. Dan masalah itu adalah hal yang wajar, ya, yang umum. Semua menghadapi masalah. Masalah juga bukan sebuah malapetaka, ya, seolah-olah itu akan kiamat bagi kehidupan Anda dalam kehidupan saya. Waduh, saya punya masalah, saya menghadapi masalah. Selesailah sudah. Bukan itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi. Masalah itu justru merupakan satu kesempatan bagi orang Kristen untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi janganlah kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Tuhan tidak menolong kita. Tuhan tidak menyertai kita ketika kita menghadapi masalah.
Justru di dalam menghadapi masalah itulah pilihan yang terbaik yang Anda harus lakukan, yaitu mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, saudara dan saya adalah pribadi yang terbatas. Pribadi yang terbatas artinya kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan, bagaimana kondisi ke depan kita. Apa yang akan kita hadapi, apa yang kita alami. Itulah keterbatasan manusia. Siapa menyangka kalau hari ini kita sehat, kita sukses, besok kita menghadapi masalah, menghadapi kegagalan, menghadapi tekanan, terjadi perubahan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia adalah manusia yang terbatas. Tidak tahu apa esok yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami. Itulah yang disebut dengan manusia yang terbatas. Dan ingat Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa untuk memegang waktu kita, untuk memegang keadaan ini. Sebab apa? Tuhan itu yang berdaulat atas segala sesuatu. Kita tidak akan mampu untuk mengendalikan waktu. Kita juga tidak akan mampu untuk mengendalikan keadaan. Hari ini aku sukses, hari ini aku sehat, maka aku pengen sehat terus selamanya. Tidak bisa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kesaksian telah menunjukkan kepada kita bahwa itulah manusia yang terbatas. Tapi ketika manusia yang terbatas itu, ketika dia mengandalkan Tuhan, memilih untuk mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Pertolongan Tuhan itu terjadi. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas Nabi Yeremia, dia menyerukan, dia menegaskan kepada umat Allah untuk apa? Tidak mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah kekuatan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita andalkan? Kondisi sekarang hari ini berbicara tentang wabah, berbicara tentang pandemi COVID-19. Siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa memprediksi? Itulah yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita merasa aman-aman. Ternyata kita terpapar oleh virus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini, bagaimana caranya untuk menghadapi masalah? Pilihan yang terbaik adalah mengandalkan Tuhan. Yang pertama kita perhatikan caranya kita untuk dapat mengandalkan Tuhan, yaitu dengan membangun mezbah doa dengan rutin. Membangun mezbah doa dengan rutin. Hari ini kita sedang mengikuti acara mezbah keluarga. Itulah bagian kita di mana kita belajar untuk membangun doa-doa kita. Doa di dalam keluarga. Doa-doa kita bersama dengan keluarga. Untuk hari-hari ini, apakah kita sudah bangun dengan baik? Atau sebaliknya kita meremehkan jam-jam doa kita. Kita tidak lagi membangun mezbah doa, tapi justru membangun untuk kepentingan diri kita sendiri. Apa yang sudah disaksikan, ya bangun kehidupan mezbah keluarga, membangun
kehidupan mesbah doa secara rutin. Saya yakin bukan ketika kita menghadapi masalah, tapi ketika kita hidup di dalam sukacita, tidak ada masalah, tetaplah kita bangun doa. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Kenapa kita harus bangun mesbah doa dengan rutin? Karena mesbah doa itu merupakan satu hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Membangun satu persekutuan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan ketika kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan melalui doa, apa yang terjadi? Sesuatu besar akan terjadi. Pertolongan, perlindungan, berkat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan itulah cara kita untuk kita bisa mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, rendah hati dan mengakui bahwa Anda, saya tidak bisa menjalani semuanya itu tanpa Tuhan. Perhatikan, kita harus dengan sadar rendah hati dan mengakui bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu biarkan Tuhan itu yang memimpin. Biarlah Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Itulah cara mengandalkan Tuhan. Yaitu rendah hati, mau mengakui bahwa kita tidak mampu kecuali Tuhan. Saudara, dengan kondisi apapun, dengan cara apapun, dengan kekuatan apapun, hari-hari ini ketika Anda sedang menghadapi masalah, perhatikan, engkau tidak akan bisa mampu untuk mengatasi dan keluar dari masalah itu. Kecuali kita mau mengandalkan Tuhan. Kecuali kita minta kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memimpin aku. Engkau yang akan membawa aku. Engkau yang akan menyegarkan aku. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Dia akan memimpin, mengarahkan domba-dombanya ke satu tempat yang aman, yang nyaman, dan tentram. Itulah bagian yang kedua. Mengandalkan Tuhan. Sudahkah saudara mengandalkan Tuhan dengan rendah hati? Yang ketiga, yaitu merendahkan diri kita. Dan taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Rendahkan dirimu dan taat kepada firman Tuhan sepenuhnya. Artinya apa? Kita percaya. Kita beriman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana imanmu ketika Anda menghadapi masalah? Bagaimana pengharapanmu kepada Tuhan ketika Anda sedang menghadapi masalah? Kuncinya adalah beriman. Percaya kepada Tuhan Yesus, artinya iman. Percaya kepada Tuhan Yesus dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita percaya dan bersandar? Seringkali katakan, oh aku percaya bahwa Tuhan sanggup. Yesus menolong aku. Yesus menyembuhkan aku. Tapi kita nggak pernah bersandar. Artinya menyerah kepada Tuhan. Itu kata bersandar. Tidak memakai kekuatan kita. Tapi kita mau belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita. Semua permasalahan kita kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita hanya melepaskan kepala saja. Tapi ekornya tetap kita pegang. Itu artinya bukan bersandar, bukan menyerah. Iman bukan seperti itu.
Iman berbicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini Anda sedang menghadapi masalah, sudahkah engkau mempercayakan diri kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu akan menolong kita, Dia tidak akan lupa akan janjinya. Dialah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Dan inilah pilihan yang terbaik bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Dia tidak pernah lupa, lalai akan janjinya. Dia pasti akan menolong. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Adakah yang katakan kuasa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang Anda hadapi? Hari ini mari kita mau belajar andalkan Tuhan. Itulah pilihan yang terbaik ketika kita menghadapi masalah. Karena manusia adalah manusia yang terbatas. Dan hari ini Anda bisa katakan, ketika Anda pilih untuk mengandalkan Tuhan, Anda bisa mengatakan kepada masalah, hai masalahku, aku punya Tuhan yang lebih besar. Itulah iman. Itulah percaya kita. Dan saya yakin ketika Anda mengatakan kepada masalah, hai masalahku, aku punya Tuhan yang lebih besar. Kuasanya lebih besar, kasihnya lebih besar, janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Hari ini mari kita mau belajar andalkan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sudahkah Anda percaya mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dan menaruh harapanmu kepada Tuhan? Saya yakin hari ini keluarga yang sudah menyaksikan, kalau keluarga ini Tuhan tolong, kalau keluarga ini mengandalkan Tuhan dan ada mujizat, ada janji Tuhan, saya yakin Tuhan yang sama, kuasanya yang sama, yang mengasihi kita, itu pun juga akan berlaku bagi kehidupan Anda semuanya. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan telah mengajar, mengingatkan kepada kami melalui perenungan kami dan melalui kesaksian, membuktikan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Janjimu ya dan amin. Dan Engkau akan menyertai kami ketika kami membangun hubungan keintiman kami dengan Tuhan melalui mesbah doa yang kami bangun. Terima kasih hari-hari ini Tuhan. Engkau telah mengajar kepada kami bahwa bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan kepada kekuatan yang lain, tapi hari ini Tuhan mengajar kepada kami, ketika kami menghadapi masalah, pilihan yang terbaik adalah mengandalkan Engkau. Hari ini kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan juga jamah memberikan kesembuhan. Yang terjadi masalah, problem di dalam hidup, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar, Engkau memberikan kekuatan, Engkau menjadi sumber jawaban kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka-mereka yang percaya mengambil keputusan, berkomitmen hari ini untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan,
Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sebagai gembala di dalam kehidupan kami. Gembala yang baik, yang mengasihi kami, yang akan menuntun kami ke satu tempat yang membuat kami aman, nyaman, dan boleh menikmati perlindungan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Terima dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.